Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panitia dari ISEK IAIN Cirebon, Ibu atau Bapak Ibu Dekan, Ibu Kajur, dan para pejabat di IAIN Cirebon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Ilham Gilang, MPD, mewakili teman-teman saya, Dr. Andes Haji Ramedlon, MPD, dan Dr. Andes Haji Tasri, akan mempresentasikan makalah yang judul Adat dan Budaya 6 Kaum bagi Sumber Etnopedagogi di Mukomuko. Pendahuluan, Mukomuko merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di paling ujung utara, berbatasan dengan Sumatera Barat. Mukomuko memiliki keunikan adat dan budaya karena berbeda dengan kebanyakan adat budaya di Provinsi Bengkulu. Lalu belum banyak penelitian yang mengangkat tentang tradisi 6 kaum ini, terutama yang dikaitkan dengan multikulturalisme dan etnopedagogi, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk bagian dari perlindungan dan pelestarian budaya. Metode penelitian yaitu melakukan penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber-sumber kami dapatkan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu mewawancara Ketua Badan Musyawarah Adat Mukomuko, lalu Ketua Bidang dari Badan Musyawarah Adat Mukomuko, lalu kami berhasil mewawancarai Wakil Bupati Mukomuko, Ibu Asri, lalu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko. Sumber sekunder kami dapati yaitu dari tesis, skripsi, disertasi, artikel-artikel jurnal, berita, dan juga konten-konten Instagram dan buku-buku yang terkait dengan Kabupaten Mukomuko. Sehingga hasil penelitiannya itu pertama, Mukomuko merupakan satu multikulturalisme di sana karena terdapat setidaknya 3 etnis yang besar. Yang pertama etnis Mukomuko, yang kedua etnis Jawa, dan etnis Pekal. Mukomuko ini di pusat administratif Kabupaten Mukomuko, etnis Jawa ini ada di Penarik, dan etnis Pekal ini ada di Ipuh dan Airami. Nah, sehingga kami mendapatkan juga di sana ada adat 6 kaum. Mukomuko ini punya keikatan kekerabatan yang disebut kaum. Ya, terdapat 6 kaum di sana, yaitu pertama kaum berenam di hulu, kaum berenam di hilir, kaum berlapan di tengah, kaum 8 nini, kaum 5 suku, dan kaum Gresik. Selanjutnya terbagi menjadi 2 kelompok besar kaum, yaitu kaum Perwatin 20, yang terdiri dari kaum berenam di hulu, berenam di hilir, dan berlapan di tengah, dan suku 14, yaitu terdiri dari kaum 8 ini, kaum 5 suku, dan kaum Gresik. Nah, sehingga kaum ini adalah seperti konfederasi dari beberapa anak cucu dari misalnya di sini Maharajo Gedang, Maharajo Keci, dan lain sebagainya, ini masuk ke dalam berenam di hulu, dan seterusnya. Nah, struktur sosial di 6 kaum ini secara de facto ini ada 3. Yang pertama, kepala kaum, penghulu adat, dan pegawai syara. Kepala kaum ini adalah yang dituakan di dalam satu kaum tersebut. Lalu penghulu adat ini adalah perpanjang tanganan dari kepala kaum yang berada di desa-desa, kelurahan, dan kecamatan yang tersebar di kecamatan di Mukomuko. Pegawai syara ini adalah yang menangani pada ibadah-ibadah keislaman kemasyarakatan yang ada di desa-desa ataupun di sekitar kecamatan di Mukomuko. Sehingga yang ada 6 kaum ini tidak ada RT dan RW, yang adanya adalah penghulu adat dan pegawai syara ini. Nah, kami juga menemukan sebuah regulasi daerah, yaitu berupa Perda Kabupaten Mukomuko nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian adat dan budaya. Hingga ini menjadi payung hukum yang sangat baik untuk multikulturalisme dan juga etnopedagogi di Kabupaten Mukomuko. Nah, kami melihat juga sumber etnopedagogi di Mukomuko terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama warisan budaya tak benda,
seperti tari-tarian, pepatah adat, dan juga upacara tradisi dalam pernikahan seperti tamat kajing dan lain sebagainya. Ada juga warisan budaya benda, ya, berupa alat musik serunai, rumah adat, dan lain sebagainya, dan juga historis dari masyarakat Muko-Muko, yaitu masyarakat yang multikultur terdiri dari keturunan Minang, Melayu, dan juga Jawa ekstransmigrasi, dan keyakinan agama di sana ada yang Islam, NU, Muhammadiyah, dan Kristen, dan lain sebagainya lah, ya. Nah, ini menjadi sumber etnopedagogi yang sangat baik untuk etnopedagogi di Muko-Muko. Nah, bisa kita lihat di sini adalah tari gandai, tari persembahan, ya, dari kami mengklasifikasikan ini sebagai warisan budaya tak benda. Lalu warisan budaya bendanya seperti alat musik serunai. Nah, ini juga warisan budaya tak bendanya yaitu tamat kajing, yaitu perempuan atau mempelai wanita menamatkan ngaji pada upacara tradisi pernikahannya. Lalu ada pohon baringin induk bako. Nah, ini dalam upacara pernikahan di Muko-Muko. Sehingga kesimpulan kami yang pertama adalah Muko-Muko merupakan bentuk masyarakat multikultur yang sangat baik, bisa menjadi percontohan kabupaten yang lain, di mana terdiri dari suku atau kultur Minang, di dalamnya ada kultur Melayu Jambi dan juga kultur Jawa transmigran. Kami melihat ini sangat padu di Muko-Muko, misalnya di pemerintahan itu banyak diisi oleh suku-suku misalnya dari Jawa, Minang itu di sektor ekonomi, dan Melayu Jambi itu di sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya. Nah, 6 kaum pada upacara tradisi perkawinan atau kebahagiaan itu kami melihat lebih bernuansa tradisi lokalnya tinggi dengan keislamannya yang tidak dominan tapi ada di dalamnya melengkapi. Nah, kalau pada tradisi musibah, ya, kami melihat nuansa keislamannya yang tinggi dan mengakomodir nuansa tradisi lokal yang tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga ini menjadi bagus untuk menjadi sumber etnopedagogi di Kabupaten Muko-Muko. Nah, kami melihat juga warisan budaya tak benda di Kabupaten Muko-Muko ini sangat berlimpah, dan tetapi harus memaksimalkan juga warisan budaya benda yang ada di masyarakat. Hingga kami merekomendasikan yang pertama adalah adat budaya tradisi 6 kaum di Muko-Muko perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas dalam dunia pendidikan, dunia usaha, melalui berbagai hal, misalnya penulisan buku, penulisan poster, video, dan lain sebagainya. Yang ini akan menjadi sebuah media sosialisasi yang baik untuk tradisi 6 kaum di Muko-Muko. Lalu penguatan tradisi budaya adat 6 kaum ini perlu sinergitas antara Kemenag Muko-Muko dan Badan Musyawarah Adat Muko-Muko agar ada legalitas keagamaan yang kuat. Yang terakhir adalah warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda ini perlu menjadi muatan lokal di sekolah dan madrasah. Kami melihat dengan adanya Perda ini sangat bisa mendorong untuk dijadikannya muatan lokal di Muko-Muko. Itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Ini beberapa dokumentasi. Ini adalah musyawarah adat, ya, atau badan musyawarah adat. Nah, ini bermusyawarah bertatap muka sehingga dari sinilah nama Muko-Muko terlahir, yaitu bermuka-muka. Ini dengan Ibu Wakil Bupati, ini kami saat menjalani izin penelitian di Setda, ini kami melakukan FGD dengan Kantor Kementerian Agama, dan ini FGD dengan Ibu Kepala Dinas. Itu saja dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada seluruh panitia dan semoga acara ini terselenggara menjadi tradisi di tahun-tahun berikutnya. Sukses selalu YIN Cirebon dari kami di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.